Secara historis, sistem layanan kesehatan Belanda mencakup gabungan skema asuransi kesehatan pemerintah dan swasta. Pada akhir tahun 1960-an, hal ini membentuk kompromi antara norma-norma sosialistik berbasis agama mengenai aksesibilitas luas terhadap sistem layanan kesehatan publik dan prinsip-prinsip yang berakar pada liberalisme sistem kesehatan swasta berdasarkan kondisi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini terdiri dari asuransi swasta untuk orang kaya dan asuransi sosial untuk sisanya. Namun, sistem layanan kesehatan dua tingkat ini memperburuk kesenjangan sosial kesehatan antara kelompok sosial ekonomi di masyarakat Belanda. Selain itu, berbagai permasalahan besar telah menjadi agenda layanan kesehatan selama bertahun-tahun. Meningkatnya ketegangan antara pasokan dan permintaan layanan kesehatan, perlunya pengendalian biaya, penegakan prinsip solidaritas, dan meningkatnya tekanan terhadap aksesibilitas. Puncak dari pertimbangan dan diskusi selama puluhan tahun untuk mengatasi penyakit dalam sistem kesehatan ini akhirnya mengarah pada reformasi asuransi kesehatan besar-besaran untuk sektor perawatan kuratif pada tahun 2006. Dengan memperkenalkan prinsip-prinsip pasar ke dalam landscape asuransi kesehatan. Selain itu, reformasi besar dalam layanan jangka panjang dimulai pada tahun 2015 karena tekanan defisit anggaran setelah krisis keuangan yang meningkatnya permintaan terhadap populasi lanjut usia. Untuk meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan perawatan jangka panjang didesentralisasikan ke pemerintah kota atau disebarkan ke perusahaan asuransi kesehatan. Sementara perawatan di rumah dan kemandirian dipromosikan. Tampaknya pemerintah kota berada dalam posisi yang lebih baik untuk menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan warganya secara lebih efisien. Strategi Belanda menggarisbawahi bahwa situasi kesehatan masyarakat di Belanda secara intrinsik terkait dengan perkembangan dan tantangan kesehatan global. Fokusnya pada 3 prioritas utama, yaitu memperkuat arsitektur kesehatan global dan sistem kesehatan nasional, termasuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan primer, serta kesehatan dan hak seksual dan reproduksi atau SRHR. Koherensi internasional dan kerjasama multilateral, meningkatkan kesiapsiagaan pandemi internasional, dan meminimalkan ancaman kesehatan lintas batas termasuk kesehatan global terhadap obat-obatan dan produk kesehatan, memperkuat aksi internasional mengenai resistensi antimikroba atau AMR, dan kebijakan penyakit zoonosis, mengatasi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat dan sebaliknya, termasuk menjadikan layanan kesehatan lebih berkelanjutan dan berketahanan iklim, aksi internasional mengenai iklim, air, sanitasi, dan pangan. Pada tahun 2022 sampai 2023, Belanda termaksud dalam 5 negara kontributor fleksibel WHO dengan kontribusi sukarela inti hampir 19 juta US dollar. Secara keseluruhan, Belanda menyumbang lebih dari 106 juta US dollar kepada WHO pada tahun 2022 sampai 2023, di mana 93 juta US dollar, hampir 90%, merupakan pendanaan sukarela. Belanda juga mendukung keahlian teknik WHO melalui penempatan staf dan membantu meningkatkan karir generasi muda di bidang kesehatan masyarakat melalui program petugas profesional junior WHO. Hal ini menunjukkan komitmen Belanda melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan, dan Olahraga terhadap pembiayaan berkelanjutan WHO melalui pendanaan yang dapat diprediksi dan fleksibel, sehingga memungkinkan WHO untuk dengan cepat dan tangkas merespon prioritas dan kebutuhan utama kesehatan global, sehingga memungkinkan WHO untuk membimbingnya dengan tuntunan kesehatan global yang terus berubah dan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan semua orang
terutama mereka yang berada di dalam situasi yang paling rentan. Pendekatan asuransi kesehatan sosial universal di Belanda menggabungkan asuransi pemerintah dan swasta. Semua penduduk diharuskan membeli asuransi kesehatan wajib dari perusahaan asuransi swasta, yang diharuskan menerima semua pelamar. Pembiayaan terutama bersifat publik melalui premi, pendapatan pajak, dan hibah pemerintah. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menetapkan prioritas layanan kesehatan dan memantau akses, kualitas, dan biaya. Tunjangan standar mencakup rumah sakit, dokter, perawatan di rumah, dan perawatan kesehatan mental, serta obat resep. Orang dewasa membayar premi, potongan tahunan, dan jaminan koin atau pembayaran bersama untuk layanan dan obat-obatan tertentu. Pemerintah membiayai perlindungan anak hingga usia 18 tahun. Peran asuransi kesehatan swasta, selain perlindungan hukum, sebagian besar penduduk, 84%, membeli asuransi sukarela tambahan yang mencakup berbagai layanan yang tidak dilindungi oleh asuransi hukum, seperti perawatan gigi, pengobatan alternatif, fisioterapi, kacamata dan lensa, dan kontrasepsi, sekaligus mengurangi pembayaran untuk obat-obatan non-formular. Premi untuk asuransi sukarela tidak diatur. Perusahaan asuransi diizinkan untuk menyaring pelamar untuk faktor resiko. Hampir semua tertanggung membeli manfaat sukarela dari perusahaan asuransi yang sama. Kebanyakan nirlaba yang menyediakan asuransi kesehatan wajib bagi mereka. Masyarakat yang mendapat perlindungan sukarela tidak menerima akses yang lebih cepat terhadap jenis layanan apapun, dan mereka juga tidak memiliki pilihan yang lebih banyak terhadap spesialis atau rumah sakit. Pada tahun 2016, asuransi sukarela menyumbang 7% dari total belanja kesehatan. Layanan kesehatan publik di Belanda. Setiap orang yang tinggal dan bekerja di Belanda diharuskan berkontribusi terhadap asuransi kesehatan dengan sistem pajak berbasis dengan pendapatan. Asuransi ini harus diajukan dalam waktu 4 bulan setelah tiba di negara tersebut. Asuransi publik dipisahkan menjadi 2 skema berbeda. Skema pertama mencakup kunjungan dokter umum, keadaan darurat, dan rawat inap, sedangkan skema kedua mencakup pengobatan dan keperawatan jangka panjang. Semua penduduk tetap serta siapapun yang bekerja dan membayar pajak penghasilan di Belanda mempunyai akses terhadap asuransi kesehatan masyarakat.